Setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Ini serius. Gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Hari ini cuma bicara 300 triliun. Tapi recehannya tuh di mana aja nih? Ya. Kita ini bicara tentang sumber pendapatan negara. APBN kita minus terus. Ternyata tikusnya ada di sana. Maka informasi PPATK itu jadi sangat penting bagi Komisi 3 dan masyarakat untuk melihat berapa banyak yang dimain-mainkan ya oleh Departemen Keuangan. Nah, data ini sekretariat kirim surat untuk diminta agar kita lihat ya, agar ke depan kita bisa lebih jernih melihatnya, bukan angka 300 triliun lebih aja, tapi kita akan lihat materi substansinya daripada 300 itu. Kan ini kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tapi ini bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor ekspor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor impor itu bisa ada lebih dari 100 triliun, lebih dari 40 triliun. Itu bisa melibatkan, jadi ada 3 stream pimpinan, mohon maaf. LHA yang PPATK sampaikan itu, ada LHA yang terkait dengan oknum, itu pertama. Yang kedua, ada LHA yang terkait dengan oknum dan tusinya. Misalnya kita menemukan kasus ekspor impor atau perpajakan, tapi kita ketemu oknumnya. Yang ketiga adalah kita tidak menemukan oknumnya, tapi kita menemukan tindak pidana asalnya. Jadi tindak pidana asal misalnya kepabeanan atau perpajakan itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya. Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan. Ini jauh-jauh berbeda. Jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga ada kalimat yang salah. Itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari negeri Anta Berantai. Kali ini kita mau bahas tentang seputar 300T dari lontaran kalimat Pak Mahfud MD ya. Kalau Rocky Gerung menyebutnya bahwa ini whistleblower Pak Mahfud ini, atau peniup peluit atau tukang kuar-kuar lah istilahnya. Apakah ini hoax atau bukan nanti kita bisa lihat ya, tergantung masyarakat menilainya atau tinggal tergantung KPK mau menelusurinya atau tidak. Tapi dari berita-berita yang ada, kita coba pilihkan berita yang agak mungkin menyudutkan ini dari Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud MD kemudian disudutkan oleh Arteria Dahlan. Ini juga agak ramai ya soal 300T itu ya. Dan kita juga tahu bahwa ke jejak digital Arteria Dahlan ini pernah jejak digitalnya adalah menghina ya suku Sunda kalau nggak salah, tapi entah kenapa kasusnya tenggelam begitu saja. Sedangkan yang satu lagi kasus jin buang anak Bang Edi Mulyadi itu sempat viral ya kasusnya, dan hingga masuk ke pengadilan di Jakarta Pusat. Baik, ini di studio di Zoom sudah ada Bung Riki Fatamazaya
dari lawyer muda kita ya, dari LBH Pelita Umat. Bung Riki akan ikut membahas ini terkait tentang 300T lontaran dari Pak Mahfud MD. Baik, Bung Riki Fatamaze, silakan menyapa penggemar dulu, netizen dari Mimbar Tep ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suasana yang baik, bulan penuh ampunan, bulan penuh perjuangan, bulan penuh keberkahan. Insya Allah di sehabis tarawih ini kita tentu bersyukur kepada Allah Rabb semesta alam dan juga kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada rekan-rekan dan juga para netizen yang menunggu atau juga meluangkan waktu terkait pembahasan ini. Memang banyak hal-hal yang lagi viral, yang hangat dibahas. Tetapi kita coba mengambil beberapa hari ini Pak Mahfud MD ini menyampaikan di media ada temuan sekitar lebih kurang 300 triliun transaksi janggal. Dan ternyata beberapa hari setelah itu penyampaian bertambah lagi. Nilainya itu ternyata bukan 300 triliun, tetapi 349 triliun. Nah, ini banyak spekulasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana mungkin uang begini banyak, baru kejanggalannya baru diketahui beberapa hari belakangan ini? Apakah sistematika seperti ini sudah terjadi lama atau baru-baru saja? Nah, dugaan kuat kita ini ternyata dugaan kuat kita ya, dengan mekanisme yang ada seperti ini sebenarnya ini budaya yang berulang juga begitu ya. Bagaimana kita misalkan dulu kita sempat viral dulu beberapa tahun yang lalu itu Gayus Tambunan gitu, itu berapa miliar gitu ya. Ini ternyata lebih besar gitu, ini ratusan triliun begitu. Nah, berarti ini menunjukkan hal-hal yang semisal ini bukan kali ini saja, dan ini sudah lama ada gitu ya, dan ini terulang lagi, dan ini angkanya luar biasa. Kalau awalnya 300 triliun, ini 349 triliun, ya bisa saja nanti ini juga bertambah begitu. Tetapi yang menjadi sorotan kita juga ini, jangan sampai narasinya ini anti klimaks gitu ya. Maksud saya anti klimaks ini bukan malah ini fokus kepada transaksinya seperti apa, dan siapa pemainnya, dan siapa yang diuntungkan akan hal ini. Nah, ini bisa lari ke TPPU gitu ya, tindak pidana pencucian uang. Dan tentunya selain dari kerugian yang begitu besar, ya bisa aja kerugian, siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan, ini kan penting diketahui oleh masyarakat. Jangan ini mengambang dan bahkan semakin menjadi-jadi dan seperti bola liar, yang mana ini anti klimaks dan fokusnya bukan pemecahan problem yang ada dan penyelesaian yang ada, tapi justru menyalahkan, misalkan menyalahkan PPATK, menyalahkan Pak Mahfud MD menyampaikan di halayak ramai. Saya juga tidak tahu persis apa motif dari Pak Mahfud MD menyampaikan di permukaan, tapi ini sudah terjadi. Nah, karena sudah terjadi, ini mesti ditanggapi, diselesaikan. Selesaikan bukan saling menyalahkan, tapi memproses pemain-pemain yang ada gitu ya. Apakah ini kejanggalannya hanya sebatas kejanggalan saja, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan, atau malah memang banyak yang dirugikan dan ada beberapa orang yang diuntungkan? Ini kan harus diproses. Apakah demikian ini proses bernegara ini ya gitu ya. Ini
orang capek-capek ya bekerja pagi, siang, malam, bahkan banyak yang lembur membeli barang-barang itu kena pajak, dikejar pajak gitu ya. Perusahaan-perusahaan juga begitu. Tapi faktanya banyak transaksi-transaksi yang janggal dan berpotensi ada tindakan pidana di dalam ini gitu. Ya jadi mesti ini diproses. Jadi jangan sampai endingnya ini seolah-olah saling menyalahkan sama pemangku kebijakan, tapi tidak ada solusi. Begitu. Baik, Bung Riki, alhamdulillah perspektifnya kali ini ya. Tapi di sini ternyata beritanya ada lebih panas lagi karena Bung Arteria Dahlan ini menyudutkan Mahfud MD nih. Ya, berikut saya bacain kutipan beritanya ya dari republika.com ya, dari Republika ya, republika.co.id, maaf, republika.co.id ya. Nah, ini ada berita dengan judul Ketika Arteria Dahlan Sudutkan Mahfud MD dengan Ancaman Pidana. Waduh, keren nih, sesama politisi udah, pejabat dan anggota DPR udah mulai gontok-gontokan. Ini masuk level atau masuk babak baru ini, Bung Riki ya. Nah, ini saya coba bacain ya. Mahfud adalah sosok pertama yang mengungkap transaksi janggal 300 triliun ya. Dari republika.co.id Jakarta, kasus transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah yang dilontarkan Menko Mahfud MD memasuki babak baru ya. Kini persoalan itu sudah masuk ke DPR. Anggota DPR bahkan berencana membuat pansus melidiki masalah itu. Namun ada yang menarik dari salah seorang pernyataan anggota Dewan dalam rapat bersama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK kemarin ya. Nah, anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan dari PDIP kalau nggak salah ya, menyinggung tentang ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen terkait tindak pidana pencucian uang TPPU ya. Nah, setiap ini kata Pak Arteria Dahlan ya, setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, menteri koordinator ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam angka pelaksanaan tugasnya, menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut ya. Ucap Arteria Dahlan dalam rapat kerja ya, raker antara PPATK dengan Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Jakarta ya. Nah, sanksinya kata Arteria melanjutkan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini serius loh. Nanti teman-teman kita anggota Komisi 3 DPR akan ada sesi berikutnya untuk klarifikasi, ucap Arteria. Adapun peraturan yang dibahas Arteria adalah pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, pasal 11 ayat 1 menyebutkan pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ya, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ya. Dalam pasal 11 ayat 2 tercantum setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan, kepala PPATK ya. Yang memberikan macam-macam itu bukan dari mulut Pak Ivan, bukan ya, ucap Arteria ya. Nah, Komisi 3 DPR menggelar rapat dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan. Buset, bukan 300T, berarti 349 triliun, dan 49 triliun itu bukan uang receh ya. Triliun ya. Nah, lanjut lagi ya. Sementara itu rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas agenda yang sama diundur menjadi Rabu 29 Maret ya, setelah sebelumnya direncanakan pada Jumat 24 Maret ya. Setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Ini serius
Gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Nah, ini ada berita juga keterangan beda-beda ya, tapi kita stop dulu dari sini lah. Kita minta perspektif dari Bung Riki Padamajaya ini pasal-pasal ini terkait tindak pidana pencucian uang ini akan dilaksanakan sebagaimana atau sejauh apa DPR akan melaksanakan pasal-pasal ini, atau memang Pak Mahfud itu ada bakal terkena pasal pidananya atau bagaimana Bung Riki? Silakan Bung Riki. Iya, inilah yang saya sudah wanti-wanti dari awal sebenarnya. Apa yang saya wanti-wanti? Anti klimaks. Jadi tidak fokus lagi kepada problem awalnya. Problem awalnya ini adalah adanya transaksi yang sangat janggal dan berpotensi ada tindakan pidana di sana. Yang jumlahnya itu sangat besar nilainya. Dari 300 triliun nambah menjadi 349 triliun. Inilah yang fokus utama kita. Nah, kalaupun tadi disampaikan ada di pasal 11 ayat 1 kalau tidak salah itu Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 terkait kerahasiaan dokumen. Nah, ini kan sebenarnya penjabarannya juga masih luas. Saya dalam artian bukan membela Pak Mahfud, tetapi fokus saya ini adalah yang gelap ini diterangkan saja begitu. Apa itu yang gelap? Ya transaksi janggal ini yang nilainya sangat besar ini 349 triliun dan berpotensi mungkin bertambah lagi begitu. Nah, ini yang harus dijelaskan ke publik begitu, diselesaikan lah begitu secara hukum. Nah, ya kalau dikatakan ini dikeluarkan dokumen, kan sebenarnya Pak Mahfud juga belum keluarkan dokumen, dan beliau itu hanya menyampaikan secara umum ada transaksi yang sangat janggal begitu dan berpotensi ada pidana sana, tindak pidana pencucian uang begitu. Nah, ini yang maksud saya dari awal itu harus diselesaikan ya problem awalnya begitu. Jangan sampai ini narasi-narasi ya menurut saya ini drama-dramaan aja gitu. Drama-dramaan aja. Atau mungkin ada semacam didahului oleh Pak Mahfud DPR RI begitu, sehingga mencari-cari celah Pak Mahfud MD kok sampai ke permukaan itu nyampaikan dulu gitu. Dan saya melihat juga ada semacam penarasian gitu ya, ini duga-dugaan saya ya, yang mudah-mudahan saya keliru gitu ya. Ini ingin tidak masuk ke pokok persoalan begitu. Jadi seolah-olah Pak Mahfud MD atau PPATK ingin menyudutkan oknum-oknum atau pejabat di Kemenkeu gitu ya. Ya kalau saya sendiri sih sebenarnya kalau dari analisa saya ya mestinya ya ada atau tidak pun gitu, ini harus dijelasin kepada masyarakat begitu. Nah, apalagi ya nilainya begitu besar gitu ya. Ya siapa yang diuntungkan gitu kan, simpelnya begitu. Dan ini harus betul-betul diproses begitu. Agar apa? Agar masyarakat yang kepercayaan ini semakin turun ini tidak semakin turun terus begitu. Jadi kalau ditanyakan ke saya, apakah nanti Pak Mahfud bisa dikenakan pasal ini, ya menurut saya jauh lah. Itu belum bisa masuk lah Pak Mahfud, karena memang ini ada penjabarannya lagi begitu. Karena sejauh ini saya tidak melihat Pak Mahfud ini mengeluarkan dokumen begitu ya, menyampaikan dokumen tidak. Hanya menyampaikan ada transaksi janggal. Nah, ini harus diproses begitu. Dan DPR juga jangan merasa apalah didahului oleh Pak Mahfud sehingga menyampaikan ancaman hukumannya maksimal 4 tahun ya sudah. Ya banyak masalah lah di problem. Jadi kalau masalah duluan siapa yang menyampaikan mah atau siapa yang menyelesaikan ini mah masyarakat itu
Yang penting itu ya uang masyarakat itu tidak diambil para penggarung-penggarung saja, udah begitu. Dengan kondisi yang ekonomi yang semakin amburadul seperti ini. Gitu, orang lembur. Terima kasih. Baik, Bung Riki ya. Tapi sebelum ditutup ini saya minta minta kepastiannya ini, apakah Pak Mahfud ini bakal ditangkap atau gimana ini, karena menurut Bung Arteria Dahlan itu sudah melanggar kode etik atau melanggar pasal tadi itu, membuka rahasia dokumen negara ya. Nah, menurut Bung Riki ini apakah bakal ditangkap atau bagaimana Bung Riki? Nah, kalau pertanyaannya demikian, sedari awal saya mengawali bahwasanya ini jangan sampai anti klimaks. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya ini pastinya Pak Mahfud ditangkap atau tidak, ya kalau menurut pandangan saya dari segi hukum, penafsiran yang juga masih luas terkait memberitahukan, menyebarkan dokumen-dokumen transaksi keuangan, itu belum termasuk unsur-unsurnya begitu, karena ini baru penginformasian secara umum begitu, sehingga ya unsur-unsur pasal 11 ayat 1 tadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu belum terpenuhi, sehingga ya Pak Mahfud MD ya tidak bisa diproses secara hukum begitu. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya yang dari awal tadi juga saya sampaikan, yang paling penting itu adalah bagaimana pengungkapan transaksi janggal ini. Nah, siapa pemain-pemainnya, dan itu fokus di sana saja. Jangan sampai masyarakat itu disajikan drama-drama gini ya, drama-drama yang tidak ada ujung pangkalnya begitu. Kita inginkan negara ini semakin baik, semakin bersih, semakin memikirkan masyarakatnya, bukan malah memperkaya segolongan orang, beberapa orang gitu. Apalagi ini kita belum tahu nih transaksi janggal seperti apa, siapa saja yang melakukannya, mulai dari kapan, dan merugikan siapa. Ini kan kita harus tahu gitu, agar masyarakat ini ada trust, jangan hanya distrust begitu kepada pejabat-pejabat penyelenggara negara, apalagi di saat ekonomi yang luar biasa sangat sulit hari ini. Nah, itu jadi kalau sampai Pak Mahfud MD ditangkap itu ya jauh sekali lah begitu, jauh sekali. Tapi yang perlu kita kawal itu adalah jangan sampai ini narasinya bukan pengungkapan transaksi janggal tadi, tetapi malah sibuk siapa yang menyampaikan di awal, kenapa disampaikan begitu ya. Ini bisa saja motif Pak Mahfud itu adalah agar masyarakat ini mengontrol, agar ini jangan sampai tenggelam begitu saja, dan orang-orang yang terlibat terhadap transaksi janggal ini yang nilainya 349 triliun ini tidak begitu saja terlupakan. Itu pandangan dari saya. Terima kasih. Jadi begitu ya Bung Riki, memang kadang-kadang kalau pemerintah ini melontarkan sesuatu itu agak rumit diterima nalar ya, karena di sisi lain beliau juga masuk dalam jajaran pemerintahan, tapi di sisi lain melontarkan isu-isu yang sebenarnya dia sendiri harusnya bongkar gitu. Oke, jadi memang ada kemungkinan tidak ya, karena belum termasuk unsur-unsur itu dalam pasal tersebut ya. Jadi kemungkinan besar Pak Mahfud ini hanya menginformasikan ya, agar masyarakat mengontrol ya. Baik Bung Riki, sekian perspektifnya kali ini, luar biasa. Semoga menjadi pencerahan bagi netizen di luar sana ya, yang masih awam tentang tentang komentar dari Arteria Dahlan bahwa Mahfud MD harus kena pasal pidana ya. Baik, sekian dari kita berdua dari Ujung Negeri Anta Berantah. Semoga netizen sehat-sehat selalu.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.